Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Uli Agni Azizah dengan NIM A11-2022-14736. Saya Nadia Aulia Almas dengan NIM A11 2022 14728. Saya Eka Rizky Anggi Saraswati dengan NIM A11 2022 14789. Saya Ardian Wahyu Anggoro, NIM A11 2022 14729. Saya Dwi Prayoga dengan NIM A11 2022 14739. Baik, kami di sini akan memaparkan materi terkait dengan algoritma K-means dan CST-SOM. Pengertian dari K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. Selanjutnya ada proses K-means clustering. Yang pertama, kita pilih jumlah cluster K yang ingin dibuat. Misalnya K-nya ada 3, lalu pilih titik data K secara acak dan letakkan tiap titik ke klasternya sebagai sentroid atau pusat klaster. Gambar di samping ini menunjukkan tanda X sebagai sentroidnya. Jadi ini adalah sentroid, ini sentroid, dan ini sentroid. Selanjutnya, kelompokkan semua titik data sesuai dengan jarak sentroid terdekat yang telah dibuat. Langkah ini membutuhkan perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Selanjutnya, ulangi langkah 3 tadi hingga sentroid yang ideal ditemukan, yaitu saat titik-titik data pada klaster tidak lagi bervariasi. Perhitungan K-means clustering dapat dilakukan menggunakan tools seperti Java, Python, MATLAB, dan R. Kelebihan dari algoritma K-means yang pertama adalah sederhana, yang dapat digunakan oleh orang-orang dengan pengetahuan pemrograman yang terbatas. Yang kedua, mampu mengolah kumpulan data besar, dapat digunakan pada data dalam jumlah besar tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Yang ketiga, konvergensi. Algoritma ini pada akhirnya akan menghasilkan kumpulan klaster yang stabil. Selanjutnya, yang keempat, ada adaptasi dengan data baru. Saat titik data baru tersedia, algoritma baru dapat jalankan kembali untuk memasukkannya ke dalam klaster. Yang terakhir, ada generalisasi, dapat melakukan generalisasi klaster dengan berbagai bentuk dan ukuran, seperti klaster elips, sehingga dapat digunakan untuk menemukan pola dalam berbagai kumpulan data. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, memilih secara manual. Jumlah klaster K harus dipilih secara manual yang bisa jadi sulit dan subjektif. Memilih nilai K yang salah dapat mengakibatkan hasil pengelompokan yang buruk. Dan memilih nilai K yang optimal membutuhkan pengetahuan yang cukup mengenai kumpulan data. Yang kedua, bergantung pada nilai sentroid awal. Karena bergantung pada nilai sentroid yang di awal, algoritma ini mungkin tidak selalu dapat menemukan clustering yang ideal. Sehingga perlu menjalankan algoritmanya beberapa kali untuk menemukan solusi optimal. Yang ketiga, pengelompokan data dengan berbagai ukuran dan kepadatan. Kelompok data dalam data yang memiliki ukuran dan kepadatan berbeda dapat mengakibatkan beberapa klaster jadi tidak seimbang. Hal ini dapat mempersulit interpretasi klaster yang dihasilkan. Yang kelima, pengelompokan outlier. Outlier adalah titik data yang secara signifikan berbeda dari titik data lain dalam suatu kumpulan data. Outlier dapat mendistorsi hasil pengelompokan dengan menarik sentroid menjauh dari pusat klaster yang sebenarnya. Yang keenam, ada penghitungan data dengan banyak dimensi. Dengan bertambahnya jumlah dimensi, pengelompokan data akan sulit
karena perhitungan jarak antara titik data dan sentroid menjadi lebih kompleks. Maka dari itu, perlu diperlukan proses untuk mengurangi dimensi atau modifikasi algoritma. Lanjut, mengapa memilih K-means clustering? Pertama, jika sedang mengerjakan proyek yang melibatkan banyak kontributor, K-means clustering merupakan pilihan yang ideal karena algoritma ini cukup populer, sehingga banyak orang familiar dengannya. Dengan demikian, kolaborasi proyek dapat berjalan dengan baik. Kedua, K-means clustering juga dapat berguna jika suatu perusahaan memiliki pengetahuan terbatas mengenai machine learning yang kompleks. Algoritma ini cukup mudah dipahami dan banyak sumber untuk mempelajarinya. Tiga, K-means clustering berguna untuk mengelompokkan data yang besar. Pengelompokan kumpulan data besar secara manual bisa memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Dengan K-means clustering, proses grouping data dapat berjalan secara otomatis sehingga perusahaan bisa fokus pada analisis dan interpretasi hasil saja. Kemudian lanjut ke algoritma self-organizing maps atau coherent map. Self-organizing maps atau coherent map adalah salah satu tipe dari artificial neural network yang dilatih dengan cara unsupervised untuk menghasilkan representasi input dalam dua dimensi. SOM ini digunakan untuk teknik pengelompokan dan pemetaan atau reduksi dimensi untuk memetakan data multidimensi ke dimensi yang lebih rendah yang memungkinkan orang mengurangi masalah kompleks agar mudah untuk diinterpretasikan. Selanjutnya ada arsitektur SOM. Arsitektur SOM merupakan jaringan yang terdiri dari dua lapisan layer, yaitu lapisan input dan lapisan output. Setiap neuron dalam lapisan input terhubung dengan setiap neuron pada lapisan output. Setiap neuron dalam lapisan output mempresentasikan kelas cluster dari input yang diberikan. Selanjutnya ada komponen. Yang pertama, competition. Untuk setiap pola input, neuron menghitung nilai masing-masing fungsi diskriminan yang memberi dasar untuk kompetisi. Neuron tertentu dengan nilai terkecil dari fungsi diskriminan dinyatakan sebagai pemenang. Yang kedua ada cooperation. Neuron pemenang menentukan lokasi spesial dari lingkungan topologi excited neuron untuk memberi dasar kerjasama dalam suatu lingkungan neuron. Dan yang ketiga ada synaptic adaptation. Excited neuron menurunkan nilai fungsi diskriminan yang berkaitan dengan pola input melalui penyesuaian bobot terkait sehingga respon dari neuron pemenang ke aplikasi berikutnya dengan pola input yang sama akan meningkat. Selanjutnya ada cara kerja. Terdapat titik X pada ruang input untuk dipetakan ke titik Y pada ruang output. Setiap titik I dalam ruang output akan memetakan ke titik yang sesuai dalam ruang input melalui bobot WI. Jadi, kesimpulannya adalah K-means clustering dan self-organizing maps atau SOM adalah metode unsupervised learning yang efektif untuk pengelompokan data. K-means clustering yang sederhana dan populer memudahkan pengelompokan data besar secara efisien. Meski bergantung pada pemilihan jumlah klaster dan sentroid awal yang optimal. Sementara itu, SOM yang menggabungkan kompetisi dan kerjasama antar neuron menawarkan kemampuan untuk memetakan data multidimensi ke dimensi lebih rendah, memfasilitasi interpretasi data yang kompleks. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, menjadikannya alat yang berguna tergantung pada kebutuhan dan karakteristik data yang dianalisis. Baik, berikut ini merupakan contoh dari codingan K-means cluster. Yang pertama, library google.colab itu digunakan untuk mengunggah file dari komputer lokal ke Colab-nya, dan Pandas digunakan untuk manipulasi data. Selanjutnya, uploaded
sama dengan file.upload itu untuk mengunggah file CSV dan membacanya ke dalam data frame pandas dengan pd.read_csv. Selanjutnya, print dataset itu digunakan untuk mencetak isi dari dataset yang telah digunakan untuk melihat data. Nah, datasetnya adalah sebagai berikut. Nah, dataset ini berisi informasi tentang klien dengan beberapa atribut seperti ada customer ID, ada genre atau jenis kelamin, ada age atau usia, ada annual income atau pendapatan tahunan dalam ribuan dolar, dan ada spending score, yaitu skor pengeluaran dari 1 hingga 100. Nah, selanjutnya di sini ada library NumPy yang digunakan untuk komputasi numerik. Selanjutnya ada matplotlib.pyplot digunakan untuk visualisasi dan k-means dari scalar.cluster untuk melakukan clustering. Selanjutnya, untuk menyiapkan data untuk clustering ada di sini. Klik sama dengan dataset.ilog. Jadi di sini mengambil dua fitur dari dataset, yaitu annual income dan spending score untuk digunakan dalam proses clustering. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, kita menggunakan metode elbow. Metode elbow itu adalah kita digunakan untuk analisis cluster untuk menentukan jumlah optimal cluster dalam dataset. Jadi tujuan utama dari metode elbow ini adalah untuk menemukan titik di mana penambahan cluster tambahan memberikan penurunan yang tidak signifikan dalam sum of square distance atau SSD atau total within cluster sum of squares atau WCSS yang mengindikasikan bahwa menambahkan lebih banyak cluster tidak memberikan manfaat signifikan dalam hal pembagian data yang lebih baik. Jadi ini adalah metode elbow-nya. Selanjutnya, terdapat gambar grafik elbow method. Grafik ini menunjukkan WCSS within cluster sum of square terhadap cluster. Apa itu WCCS? WCCS itu adalah total jarak kuadrat dari setiap titik data ke centroid cluster terdekatnya. Di grafik itu, sumbu X-nya adalah jumlah dari cluster atau K. Sumbu Y-nya adalah WCSS itu sendiri. Pada grafik ini terdapat titik elbow yang signifikan sekitar cluster kelima. Karena cluster kelima tidak terjadi penurunan yang signifikan, sehingga cluster 5 adalah jumlah cluster yang optimal. Selanjutnya di bawah ini adalah kode untuk visualisasi clustering. Cluster pertama itu untuk warna merah, cluster kedua untuk warna biru, cluster ketiga untuk warna hijau, cluster 4 untuk warna sin, cluster kelima untuk warna magenta. Untuk menampilkan centroid dari setiap cluster dengan warna kuning dan ukuran yang lebih besar agar mudah dikenali.
Untuk proses clusteringnya, K-means sendiri yang pertama tentukan jumlah cluster K dari ELBO method. Yang kita pilih adalah K-nya adalah 5. Selanjutnya pilih centroid awal secara acak. Selanjutnya setiap titik data diassign ke centroid terdekat berdasarkan jarak Euclidean distance. Selanjutnya hitung ulang posisi centroid sebagai rata-rata dari semua titik data dalam klaster tersebut. Yang terakhir, ulangi langkah 2 dan 3 ketika posisi centroid tidak lagi berubah secara signifikan, jumlah iterasi maksimum tercapai. Kesimpulannya, ELBO method menunjukkan bahwa 5 adalah jumlah klaster yang optimal. K-means clustering mengelompokkan data dengan efektif, menghasilkan klaster yang dapat diinterpretasikan dan divisualisasikan dengan jelas. Sekian penjelasan dari K-means clustering. Lanjut, kita akan masuk ke codingan dari algoritma SOM. Pertama, kita mengimport library, yaitu ada import pandas, terus NumPy, Matplotlib, Pilot, dan Seaborn. Untuk penjelasan dari 4 library tersebut sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Langsung saja ke proses penghitungannya. Untuk step pertama, yaitu inisialisasi bobot. Inisialisasi bobot awal secara acak dengan nilai antara 0 dan 1 untuk setiap unit dari setiap neuron pada layer input. Kemudian step 1, iterasi melalui epoch. Iterasi dilakukan untuk sejumlah epoch yang ditentukan. Kemudian step kedua, iterasi melalui data. Iterasi dilakukan untuk setiap data input X dalam dataset X unit. Step ketiga, penghitungan jarak. Jarak tersebut dihitung antara setiap neuron pada layer output dengan vektor input X. Ini dilakukan dengan menghitung kuadrat dari jarak Euclides antara vektor bobot dan vektor input. Step keempat, yaitu penentuan pemenang. Tentukan neuron pemenang, yaitu neuron dengan bobot terdekat dengan vektor input X. Kemudian step kelima, update bobot. Update bobot neuron pemenang dan tetangganya berdasarkan vektor input X. Jadi proses update bobot dilakukan dengan menggunakan learning rate yang kemudian akan dikurangi pada setiap iterasi. Kemudian step selanjutnya yaitu pengurangan learning rate dan radius. Secara bertahap, learning rate akan dikurangi setiap iterasi. Jika radius lebih besar dari 0 dan iterasi saat ini adalah kelipatan 5, maka radius akan dikurangi sebesar 1. Kemudian untuk step terakhir yaitu pengecekan konvergensi. Step 8. Jadi proses iterasi dihentikan jika tidak ada perubahan bobot yang signifikan pada suatu iterasi. Hal ini ditandai dengan tidak adanya perubahan pada bobot setelah melakukan update. Ya, untuk selanjutnya lanjut ke soal saja. Baik, di sini kelompok kami menggunakan soal seperti berikut. Misalkan terdapat vektor-vektor yang akan diklasterisasi yaitu 1100, 0011, 100, dan 0011. Vektor tersebut akan diklasterkan menjadi dua klaster dengan learning rate A0 sama dengan 0,6 dan perubahan learning rate mengikuti fungsi geometri. AT plus 1 sama dengan 0,5 AT
Karena hanya 2 klaster, maka ketanggaan dari J state 4 hanya merubah 1 klaster, artinya radius R sama dengan 0. Di sini inputan vektor X vektor adalah sebuah array NumPy 4x4 yang berisi data vektor input. Selanjutnya, perhitungan bobot untuk setiap klaster dengan metode cohonest self-organizing maps. Perhitungan ini dilatih menggunakan X vektor dengan grid 2x2 selama 100 iterasi dan learning rate 0,6. Hasilnya adalah weight underscore vektor yang merupakan bobot akhir dari grid sum. Selanjutnya adalah prediksi hasil klasterisasi, di mana setiap vektor dalam X vektor diprediksi klasternya menggunakan fungsi predict cohonent sum yang mengidentifikasi neuron terdekat di grid sum berdasarkan weight vektor. Dan terakhir adalah output hasil klasterisasi, di mana hasil klasterisasi dicetak untuk setiap vektor input menunjukkan klaster yang diprediksi untuk masing-masing vektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini hasil gambar ilustrasi klasterisasi pada 4 vektor. Yang pertama ya ada klaster pertama atau berlogo X merah ini terdapat di titik 0,0 dan 1,0. Yang kedua yang hijau ini atau yang klaster 6 terdapat pada 1.0 dan 0,0. Yang ketiga X klaster ini berada pada vektor 2.0 dan kolom 1.0. Yang keempat, klaster 6 ini terdapat pada vektor 3.0 dan kolom 0.0. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang K-mean clustering dan JST SOM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.